Mengenal norma, hak, dan kewajiban. Pengertian norma. Norma adalah aturan hidup yang mengikat masyarakat agar tercipta keteraturan, kedamaian, dan keadilan. Ciri-ciri dari norma yang pertama bersifat mengatur dan membatasi perilaku. Kemudian yang kedua ada sanksi bila dilanggar, sanksi sosial, moral, ataupun hukum. Yang terakhir berlaku di lingkungan tertentu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma kesopanan, aturan yang mengatur tata krama dan tingkah laku dalam bermasyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya, aturan atau tata krama saat makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, berkata-kata halus atau kasar, cara menyapa, bagaimana sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Kemudian yang selanjutnya ada norma agama, aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Contohnya yaitu aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi kepada orang miskin, larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya norma kesusilaan, aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contohnya yaitu keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong ataupun angkuh. Yang selanjutnya ada norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur masyarakat. Contohnya yaitu menaati peraturan lalu lintas, larangan melakukan tindak kejahatan, korupsi, atau pelecehan, serta kewajiban membayar pajak. Selanjutnya ada hak, segala sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan dijamin oleh hukum. Ciri-ciri dari hak yang pertama bersifat universal, dimiliki oleh semua orang. Yang kedua dilindungi oleh hukum dan peraturan. Yang ketiga harus diimbangi dengan kewajiban. Kemudian pasal-pasalnya ada 4, yaitu yang pertama pasal 27 ayat 2, yang kedua pasal 28A sampai 28C, yang ketiga pasal 29, kemudian yang terakhir pasal 31. Yang selanjutnya contoh dari hak. Yang pertama hak belajar, siswa mengikuti pelajaran di sekolah dan mendapat bimbingan dari guru. Kemudian yang kedua hak mendapat perlakuan adil dari guru. Guru memberi kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir hak menggunakan fasilitas sekolah. Siswa boleh membaca buku di perpustakaan atau bermain di lapangan sekolah. Kemudian yang nomor 4, hak mendapat perlindungan dari orang tua dan guru. Guru menolong siswa yang mengalami perundungan orang tua menjaga anak saat berangkat dan pulang sekolah. Kemudian yang terakhir ada hak menyampaikan pendapat di kelas. Siswa mengemukakan ide saat berdiskusi kelompok dengan cara sopan dan menghargai teman. Yang selanjutnya ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Ciri-ciri dari kewajiban yang pertama bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Yang kedua tidak boleh ditunda atau diabaikan. Kemudian yang terakhir menjamin hak orang lain tetap terlindungi. Pasal yang ada dalam kewajiban yang pertama ada di pasal 27 ayat 1, kemudian yang kedua ada di pasal 27 ayat 3, yang ketiga ada di pasal 26J, kemudian yang nomor 4 ada di pasal 23A. Contoh dari kewajiban yang pertama, wajib menjaga kebersihan kelas, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan ruang kelas bersama-sama. Yang kedua, wajib menghormati orang lain, berbicara sopan, mendengarkan pendapat teman tanpa memotong pembicaraan. Yang ketiga, sama seperti yang pertama, wajib menjaga kebersihan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu menaati aturan hukum dan norma yang berlaku, tidak mencontek saat ujian, mengikuti tata tertib sekolah dan mematuhi aturan lalu lintas. Yang kelima yaitu membayar pajak. Orang tua membayar pajak kendaraan atau rumah untuk mendukung pembangunan negara. Kemudian yang nomor 6 ada menjaga ketertiban, tidak membuat keributan di kelas, ikut menjaga suasana aman di lingkungan. Terima kasih. Dengan menaati norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, saling menghormati dan mewujudkan kesejahteraan bersama.